يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal tentang anak. Dan juga beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan Idul Adha yang biasanya berkaitan dengan kambing, sapi, ya. Dan biasanya nih hari yang ditunggu sama anak-anak. Ya, kalau udah datang kambing, datang sapi, wallah, anak-anak senangnya luar biasa. Ya, bahkan biasanya dari pagi udah di tempat ngasih makan kambing, main sampai sore. Masya Allah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya salah satu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri adalah diberikannya anak keturunan. Ini merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang mana ini merupakan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang ingin sekali memiliki nikmat yang besar ini, tapi Allah Azza wa Jalla belum menghendakinya. Artinya Allah Azza wa Jalla belum memberikan kehendak kepada orang tersebut untuk memiliki anak keturunan. Maka memiliki anak keturunan merupakan sebuah anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada pasangan suami istri. Ya, di antara mereka ada yang punya anak laki-laki semuanya. Di antara mereka ada yang punya anak perempuan semuanya. Di antara mereka ada juga yang punya anak laki-laki juga anak perempuan. Ya, ini merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa memilih-milih. Oh, anak pengen anak laki-laki aja, atau anak pengen anak perempuan aja. Anak pengen anak laki-laki juga anak perempuan. Mungkin kita bisa mengikhtiarkannya atau mungkin memprogramkannya. Misalkan anak pertama pengen anak laki-laki, kita bisa program, kita bisa ikhtiar. Tapi ingat,
semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menentukannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahibu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Kata Allah Azza wa Jalla, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan atas kehendaknya. Ya, Allah menciptakan atas kehendaknya. Di antara mereka ada yang Allah berikan anak perempuan saja. Di antara mereka ada yang Allah berikan anak laki-laki saja. Dan di antara mereka ada yang Allah berikan anak perempuan juga anak laki-laki. Siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Dan juga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kelahiran seorang anak yang merupakan sebuah kabar gembira buat orang tua. Bahkan bukan hanya orang tuanya saja, tapi keluarga kita, paman kita, bibi kita, ya, kakek kita, nenek kita, keluarga besar kita ini merasakan kebahagiaan. Apalagi kalau yang dilahirkan itu anak pertama, subhanallah, yang ditunggu-tunggu luar biasa, kabar gembira yang sangat menyenangkan. Seperti itu juga Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-7, Allah mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beritakan kepadamu kabar gembira. Ya, kata Allah, kelahiran seorang anak merupakan kabar gembira. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beritakan kepadamu kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Ya, maka kelahiran seorang anak merupakan sebuah kabar gembira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian selanjutnya, anak merupakan sebuah amanat yang besar, ya, yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita sebagai orang tua. Dan ingat, amanah ini suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amanat yang besar ini suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Seorang suami, dia adalah kepala rumah tangga atau pemimpin di dalam rumah tangganya, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas siapa yang dipimpinnya. Ya, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, dia suatu saat nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga seorang wanita atau seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya tatkala suaminya tidak ada. Dia bertanggung jawab kepada anaknya dan juga harta suaminya. Dan wanita tersebut atau istri tersebut suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik seorang suami sebagai pemimpin utamanya dan juga seorang istri sebagai pemimpin keduanya atau sebagai wakil dari suaminya. Maka kita sebagai orang tua kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla atas sebuah amanat yang besar ini. Dan perlu diingat bahwasanya tanggung jawab terbesar seorang pemimpin keluarga adalah
menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ini tanggung jawab terbesar seorang pemimpin keluarga. Bukan hanya sekadar memberikan nafkah. Betul, itu suatu kewajiban, suatu tanggung jawab. Tapi ada yang lebih dia prioritaskan, ada yang lebih dia utamakan, yaitu menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini tanggung jawab terbesar seorang pemimpin keluarga, yaitu menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita, apa yang harus kita perhatikan, yaitu pendidikan anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan dalam bidang agama. Karena pendidikan agama ini harus lebih diutamakan dan harus lebih diprioritaskan. Dan sebisa mungkin kita tanamkan pada anak-anak kita pendidikan agama itu sejak kecil. Ya, sejak kecil sudah kita didik, sudah kita ajarkan tentang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kita, ya, sebagai orang tua agar kita bisa memerintahkan anak kita salat ketika berumur 7 tahun. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaihim wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Ya, ketika anak kita sudah masuk umur 7 tahun, maka kita wajib untuk perintahkan anak kita untuk mulai sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian Nabi melanjutkan, wadribuhum, pukullah mereka jika mereka tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Dan para ulama menjelaskan pukulan di sini adalah darbun ghair mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka. Kita boleh mukul, tapi mukul yang wajar, mukul yang mendidik, ya, bukan terus dikebuatin luar biasa, enggak. Tapi mukul yang mendidik, ghair mubarrih, yang tidak membekas atau meninggalkan bekas luka. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah ranjang mereka antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ketika sudah masuk umur 10 tahun, itu harus dipisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Harus dipisahkan ranjangnya, nggak boleh satu ranjang. Kalau satu kamar masih boleh, tapi harus dipisah ranjangnya. Tapi kalau bisa, kalau ada rezeki misalkan, buat ruangan lagi, satu lagi, pisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan ketika sudah berumur 10 tahun atau memasuki 10 tahun. Dan juga menanamkan ilmu agama itu harus dimulai sejak kecil, agar mereka, kenapa? Agar mereka itu terbiasa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ajarkan mereka tentang salat, ajarkan mereka bacaan-bacaan salat, ajarkan mereka membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, dilatih dari kecil, sudah mulai dilatih agar mereka itu terbiasa. Ya, ketika mereka semakin dewasa, semakin bertambah usia mereka, mereka sudah terbiasa untuk sholat, terbiasa untuk membaca Al-Quran, sudah bisa sholat, sudah bisa membaca Al-Quran. Ajarkan mereka mengenal Allah, meminta hanya kepada Allah. Ajarkan mereka mengenal Rasulullah SAW, siapa beliau, ajarkan. Ya, Ana subhanallah melihat beberapa waktu kemarin, melihat video
ya, anak kecil, anak nggak tahu umurnya berapa tahun, anak rasa di bawah umur 5 tahun. Subhanallah, dari kecil sudah diajarkan tauhid. Apa itu tauhid? Dijawab. Apa itu kalimat tauhid? Dijawab sama anaknya. Apa itu syirik? Dosa apa yang paling besar? Subhanallah. Dari kecil sudah dibiasakan untuk mempelajari tauhid, luar biasa. Anak belum ngerti, susah kita ngajarinnya. Justru itu, dari kecil sudah terbiasa untuk mengenal agama Islam. Karena semakin bertambah usia anak, semakin besar, semakin dewasa, lebih sulit lagi untuk mengajarkan mereka. Karena dari kecil aja udah gak dibiasain buat sholat. Nanti aja kalau udah SMP, nanti aja udah SMA, luar biasa, makin sulit lagi untuk mengajarkan mereka. Ya, maka dari kecil ajarkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, ada sedikit cerita, ya, ini pengalaman pribadi ana. Ya, ana mudah-mudahan cerita ini bisa mengambil beberapa faedah. Ana dari dulu, dari ana mungkin kelas 3 SD atau kelas 4 SD, itu subhanallah, sama abi ana jam 4:30 pagi itu sudah kita dibangunkan kita semua. Dan bukan itu aja, kita 4:30 pagi itu jalan ke masjid yang mungkin kurang lebih jaraknya itu 1 kilo. Pagi-pagi anak kelas 3 SD suruh jalan ke masjid sama abi anak. Itu kita bangun sampai ngantuk-ngantuk tuh, luar biasa. Dan itu terus berjalan, kelas 3, 4, 5, 6, SMP terus, luar biasa. Dan akhirnya kita terbiasa untuk bisa bangun. Ya, jangan kita kasihan, masih ngantuk lah. Ajarkan buat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok bagian disuruh sholat subuh kesian, tapi bagian dibangunkan buat sekolah nggak boleh kesiangan? Mana yang harus lebih kita pentingkan? Bangun sholat subuh atau bangun sekolah? Untuk sekolah tentu bangun sholat subuh. Ya, kita ajarkan untuk biasakan mereka bangun sholat subuh, ajak bismillah, yuk berangkat ke masjid. Ya, dan kalau kita udah pulang sekolah atau udah pulang main, pasti yang pertama kali tanyakan, udah sholat belum? Abi anak nggak nanya main kemana, pulang jam berapa, udah sholat belum? Itu yang pertama kali ditanyakan. Subhanallah. Makanya kita sebagai orang tua itu yang harus kita perhatikan, ya. Karena kita melihat banyak sekali fenomena anak-anak zaman sekarang, ya, yang mereka itu sibuk dengan gadgetnya, mereka sibuk dengan gamenya luar biasa, sehingga apa yang terjadi? Mereka banyak meninggalkan sholat, mereka banyak yang nggak bisa sholat, mereka banyak yang nggak bisa ngaji, mereka banyak yang nggak kenal agama Islam, kurang ajar sama orang tuanya, akhlaknya buruk luar biasa. Maka siapa yang harus disalahkan? Maka kita sebagai orang tua yang harus disalahkan. Kenapa? Karena kurang perhatiannya kita terhadap anak-anak kita tentang pendidikan mereka. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga kita melihat bukan hanya anak-anak saja, kita sebagai orang tua, kebanyakan dari kita sebagai orang tua, ya, yang mungkin lebih memperhatikan ilmu duniawinya dibandingkan ilmu akhiratnya, ilmu agamanya. Ya, banyak orang tua yang sibuk menanyakan, "Nak, sudah mengerjakan PR matematika belum? Nak, sudah mengerjakan tugas bahasa Inggris belum? Nak, gimana sekolahnya di kelas ini dan itu?" Tapi mereka tidak menyibukkan dirinya dengan mengatakan, "Nak, sudah sholat belum? Nak, sudah ngaji belum?" Ini jarang sekali. Mereka lebih sibuk menanyakan apa tentang dunianya, tidak menanyakan tentang akhiratnya. Dan apabila orang tuanya melihat anaknya gagal dalam ilmu duniawi, gagal dalam bahasa Inggris, gagal dalam matematika atau IPA, mereka marah dan kecewanya luar biasa.
Bahkan kalau nggak masuk ranking aja dimarahin anaknya, luar biasa. Tapi sungguh heran dan sungguh disayangkan, mereka tidak marah dan mereka tidak kecewa di saat anak-anak mereka tidak melakukan sholat. Mereka tidak marah, mereka tidak kecewa di saat anak-anak mereka tidak tahu bacaan sholat, tidak tahu huruf-huruf di dalam Al-Quran, gak bisa ngaji, mereka biasa aja. Waliyadzubillah. Tapi kalau anaknya gagal matematika, bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, marahnya luar biasa. Sampai dipanggil guru les ini itu luar biasa. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngaji, biasa aja. Waliyadzubillah. Wallahi, ini yang menjadi aset kita nanti di akhirat. Anak keturunan kita lah yang menjadi aset nanti setelah kita wafat. Doa mereka lah yang kita butuhkan di saat kita sudah meninggal. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, anak-anak yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini aset yang luar biasa. Kalau bukan anak-anak kita yang mendoakan kita, siapa lagi yang mau mendoakan kita? Siapa lagi, doa siapa lagi yang kita harapkan? Kalau bukan anak-anak kita. Kalau enggak dari kecil kita didik dengan baik dengan pendidikan agama Islam, agar mereka besar nanti menjadi anak-anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Ini aset yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seseorang yang Allah angkat derajatnya di surga. Kemudian orang tersebut mengatakan, dengan sebab apa aku mendapatkan hal yang demikian? Kemudian disebutkan kepada orang tersebut, bistighfari waladika lak. Disebabkan karena apa? Karena istighfar anakmu, bukan karena istighfar orang tuanya, bukan karena istighfar suaminya atau istrinya, tapi istighfar anakmu. Luar biasa. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Jika manusia wafat, terputuslah seluruh amalannya. Sudah terputus amalannya, kecuali 3 perkara yang amalan tersebut nggak akan terputus meskipun orangnya sudah wafat. Apa 3 amalan tersebut? Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga apa? Waladin salihin yad'u lah, seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak tersebut senantiasa mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar. Ini yang kita harapkan. Doa anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita di saat kita sudah wafat. Dan menginginkan anak yang saleh dan salehah itu bukan didapatkan dengan berleha-leha, tidak. Tentu butuh perjuangan yang besar, pengorbanan yang besar, kesabaran yang luar biasa. Maka nanti buah manis yang akan kita petik. Karena mendidik anak ini luar biasa, butuh kesabaran yang ekstra, ya. Butuh doa orang tua, butuh doa dari kita sebagai orang tua. Selalu pengen anak yang saleh dan saleh, selalu mendoakan anaknya dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jangan pernah kita ucapkan doa yang buruk atau mengatakan suatu hal yang buruk buat anak kita. Meskipun kita lagi marah, kita tahan. Wal'iyadu billah. Kalau itu merupakan sebuah doa yang diucapkan kemudian diaminkan oleh malaikat, wal'iyadu billah, terjadi penyesalan yang ada. Maka sekesal apapun kita sama anak kita, sabar luar biasa. Tahan terus. Doakan kebaikan, terus kebaikan dengan kebaikan. Seperti halnya yang terjadi kepada seorang syekh yang kita insyaallah semua kenal dan tidak asing namanya. Seorang imam di Masjidil Haram,
pemimpin para imam di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, yang kisahnya waktu kecilnya itu terkenal luar biasa. Syekh Abdurrahman As-Sudais dulunya waktu kecil nakalnya luar biasa, ya, nakalnya, jahilnya luar biasa. Anak orang digangguin, anak orang tuanya datang ke menghadap ke orang tuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, marah-marahin luar biasa. Tapi orang tuanya gak pernah kecewa, gak pernah mendoakan keburukan, malah kebaikan yang dia ucapkan. Apa kata orang tuanya? Saya yakin suatu saat nanti engkau akan menjadi seorang imam dan mereka akan sholat di belakangmu. Subhanallah. Dan sekarang Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi seorang imam yang besar. Di Masjidil Haram berapa juta orang sholat di belakang Syekh Abdurrahman As-Sudais. Maka kita sebagai orang tua terus mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Ya, jangan berputus asa ya dari mendoakan anak-anak kita. Ya, kadang kebanyakan orang tua udah nyerah luar biasa. Anak udah gak kuat sama anak-anak, terserah anak-anak mau jadi apa, terserah, anak udah capek, anak udah nasehatin, anak udah ini, anak ini, sekarang terserah anak ini, anak mau jadi apa, terserah. Lah, wallahi ini sebuah amanat yang besar yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terus untuk selalu mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ketika anak kita tumbuh dewasa, bertambah usianya, tentu cara pendidikannya juga berbeda ya. Dia bukan anak kecil yang harus dimarah-marahin lagi. Dia bukan anak kecil yang harus dipukul lagi lah. Ketika anak sudah mulai 20 tahun ke atas, 21, 22 atau 25, itu cara pendidikannya tentu berbeda. Gak lagi dipukul, gak lagi dimarah-marahin lah. Tapi bagaimana? Diajak musyawarah, diajak diskusi, nasihat dengan cara yang baik ya. Sudah gak berlaku lagi buat pukul-pukulan lah, tapi diajak diskusi, diajak musyawarah. Mudah-mudahan dengan musyawarah tersebut, diajak diskusi, dia bisa terbuka hatinya. Karena kita ajak dia dewasa, cara berpikir orang dewasa seperti apa kita ajarkan kepada mereka. Dan juga kita sebagai orang tua adalah cerminan buat anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu akan direkam oleh mereka. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil nih, itu daya rekamnya luar biasa ya. Apalagi dari anak 1 tahun ya sampai ke 5 tahun atau 7 tahun, itu mereka semua merekam. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya direkam oleh mereka. Kalau kita memberikan rekaman yang bagus, yang baik, insya Allah mereka pun jadi anak-anak yang baik. Dan jangan lupa, ketika kita pengen anak-anak kita berbakti kepada kita, ya, menjadi anak-anak yang saleh, kita juga harus memuliakan orang tua kita. Ya, sebagai kaidah patah Arab mengatakan al-jaza min jinsil amal. Ya, perbuatan atau balasan itu tergantung perbuatan. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itulah nanti yang akan kita hasilkan anak-anak kita yang mereka lakukan kepada kita. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita, dilihat oleh anak kita, itu yang akan direkam oleh mereka. Subhanallah. Ya, ada juga sebuah kisah yang dibawakan oleh Ustaz Khalid Basalam hafizallahu taala. Beliau menceritakan ada sebuah kisah dari Arab Saudi yang ada seorang anak yang menikah, kemudian anak tersebut memiliki orang tua yang sudah tua. Orang tuanya tinggal sama anak tersebut, tapi yang disayangkan orang tuanya disuruh tinggal di atas, di lantai 2. Anak sama istrinya tinggal di bawah. Luar biasa. Setiap hari nih anak ngasih makan orang tuanya itu pakai piring besi, ya,
dikasih setiap hari gitu aja. Akhirnya berjalannya waktu, ya, orang tuanya meninggal. Kemudian ketika si anak tersebut memberikan makan kepada orang tuanya, diberikan dengan satu piring, dia punya anak yang lihat peristiwa tersebut. Ketika orang tuanya udah meninggal, dia lihat piring tersebut. Subhanallah, dia kangen sama orang tuanya. Tapi pas mau dibuang piring tersebut, si anaknya bilang, "Pak, jangan dibuang. Aku pengen simpen piringnya." Kemudian nanya nih bapak, "Kenapa? Nah, nanti kalau bapak tua, aku pakai piring ini buat memberikan makan kepadamu." Subhanallah. Diulang sama anaknya. Maka kita adalah cerminan buat anak-anak kita. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita dengan cara yang baik, insya Allah ini anak akan bersikap yang baik kepada kita biidznillah ta'ala. Tayyib, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kepada mereka yang belum juga dikarunia anak oleh Allah Azza wa Jal, yang mungkin sudah 1 tahun atau 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mereka belum juga diberikan karunia anak oleh Allah Azza wa Jal, janganlah mereka berhenti untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berhenti untuk meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan ingat, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin." Subhanallah. Dengan sebab istighfar, ya, Allah memberikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nuh, aku mengatakan kepada kaumku, ya, Nuh mengatakan kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Rabb yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, dan dengan sebab istighfar tersebut Allah turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan dengan sebab istighfar tersebut Allah berikan harta dan juga anak-anak. Dengan sebab apa? Memperbanyak istighfar. Dan juga ada sebuah kisah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau bertemu dengan seorang pasangan suami istri, ya, yang mereka sudah 7 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Kemudian pasangan tersebut mengeluhkan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian apa nasihat Syekh? Aktsirul istighfar, perbanyaklah istighfar. Udah, nasihatnya cuma itu dong. Aktsirul istighfar, perbanyaklah istighfar. Dan subhanallah, di tahun berikutnya pasangan tersebut bertemu lagi dengan Syekh bin Baz dan mengatakan, "Wahai Syekh, sekarang aku telah dikaruniai seorang anak." Subhanallah. Maka dengan perbanyak istighfar dan memohon kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan ini menjadi sebuah asbab, ya, sebuah wasilah agar bisa mendapatkan keturunan dari Allah Azza wa Jal. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai penutup, ana ingin menasihatkan kepada diri ana sendiri dan kepada semua jamaah. Saat ini kita telah masuk di salah satu bulan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu bulan Dzulhijjah, yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya di sisi Allah lah terdapat 12 bulan yang mana di dalamnya itu ada bulan-bulan haram, ya, yang mana Allah telah menciptakan bulan-bulan tersebut
maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan-bulan haram tersebut itu ada 4, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajabun Mudhar. Ya, yang pertama itu ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan juga Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kemudian ada bulan Rajab yang terpisah, ya, yang disebut dengan Rajabun Mudhar. Rajabnya Bani Mudhar. Maka di bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal saleh. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ila fi hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada sebuah hari yang Allah paling cintai yang mana ketika di hari-hari tersebut seorang hamba beramal saleh kecuali di 10 hari ini, yaitu di 10 hari bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Apakah amalan tersebut mengalahkan jihad di jalan Allah? Para sahabat bertanya. Kemudian Nabi mengatakan amalan tersebut mengalahkan jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang berjihad dengan raganya, dengan badannya dan juga hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini merupakan sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di 10 hari tersebut kita diperintahkan untuk memperbanyak tahlil, tahmid dan juga takbir. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat tahmid wat takbir. Di 10 hari tersebut kita memperbanyak tahlil, tahmid dan juga takbir. Ya, dimulainya itu dari awal, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita terus, ya, mengucapkan tahlil, tahmid dan juga takbir. Ya, itu diantara keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka di 10 hari bulan Dzulhijjah ini kita berusaha untuk memperbanyak amal kita, memperbanyak salat sunnah kita, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak bacaan Quran kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena di hari-hari ini amalan seorang hamba itu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, maka dari itu Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa di bulan yang lainnya. Meskipun dosa pada bulan-bulan yang lainnya merupakan sebuah pelanggaran atau sebuah kezaliman, akan tapi jika dilakukan di bulan haram itu lebih besar dosanya. Begitu juga dengan kebaikan yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan bulan yang lainnya. Kemudian mungkin ada sedikit pertanyaan, mana yang paling afdal, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Mana yang paling afdal? Siapa yang mengatakan 10 hari Ramadan? Mana yang paling afdal? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa alasannya? Ada Lailatul Qadar. Tapi yang lainnya? Siangnya 10 hari Dzulhijjah yang paling afdal, tapi malamnya 10 hari Ramadan. Ayo, barakallahu fiik. Ini yang paling tepat. Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menggabungkan ya dua keutamaan tersebut. Ya, jika itu berkaitan dengan waktu siang, maka yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan
Dzulhijjah. Jika berkaitan dengan malam, maka yang paling afdol adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menggabungkan keduanya ya. Jadi kalau berkaitan dengan siang, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang paling afdol. Kalau berkaitan dengan malam, maka yang paling afdol adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita bisa beribadah, memperbanyak ibadah kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan juga diingatkan buat yang mau berkurban, sudah lagi tidak bisa potong kuku dan rambut ya, jangan potong kuku dan rambut karena sudah masuk di 10 hari bulan Dzulhijjah. Taib, itu yang berkaitan dengan sedikit nasihat berkaitan dengan bulan Dzulhijjah dan juga yang berkaitan dengan anak. Ingat sekali lagi, anak merupakan sebuah amanat yang besar yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, dan kita pun dijadikan sebagai orang tua yang saleh dan salehah, yang mana kita adalah cerminan buat anak-anak kita ya. Jangan sampai kita menjadi cerminan yang buruk buat anak-anak kita, sehingga kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, falyatafaddal. Tapi insyaallah sudah paham ya berkaitan. Siapa di sini yang belum punya anak atau belum menikah? Siapa yang belum menikah? Oh, anak rasa udah semua nih. Atau yang punya istrinya 2? Ada yang punya istri 2? Nggak ada. Ada yang belum punya anak? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya udah punya anak ya. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleh biidznillah taala. Karena doa mereka lah yang kita harapkan. Terus berikan motivasi buat anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita agar senantiasa mendoakan kita di saat kita telah wafat. Karena doa mereka lah yang sangat berpengaruh ya. Doa mereka lah yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya, mungkin kalau saudara atau istri atau mungkin suami itu sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun atau 4 tahun, 5 tahun sudah menjalani aktivitasnya masing-masing. Tapi kalau misalkan anak sama orang tua, itu luar biasa sampai anak tersebut meninggal dunia. Bahkan orang tua kita yang sudah meninggal pun kita sebagai anak tetap harus berbakti, nggak terputus. Bukan kalau udah orang tua meninggal bakti kita sebagai anak itu terputus lah. Terus baktinya dengan apa? Dengan mendoakan mereka ya, dengan mendoakan mereka atau dengan bersedekah atas nama mereka. Ini juga pahalanya bisa sampai kepada mereka ya, karena bakti seorang anak kepada orang tuanya terus sampai anak tersebut diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti orang tua kita sudah wafat ya 20 tahun atau 30 tahun kita nggak berbakti lagi lah. Tetap kita harus berbakti kepada mereka dengan cara mendoakan mereka dan juga bersedekah atas nama mereka. Karena ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi mat wa taraka malan wa lam yusi." Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah tiada dan dia tidak berwasiat kepadaku. Ya, apakah aku boleh bersedekah atas namanya? Kemudian Rasulullah mengatakan, bala, ya tentu. Artinya bakti seorang anak kepada orang tuanya itu bisa dengan cara bersedekah atas nama mereka. Tapi mungkin masih sisa ada waktu bisa dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Afadhal.
korban ya pasti selama satu hari termasuk kena apa yang larangan. Wallahu a'lam. Kalau setelah hari tasyrik ana rasa enggak ya, enggak kena larangan ya. Wallahu a'lam. Tapi setelah hari tasyrik tidak ada larangan motong kuku. Tapi sebelum hari tasyrik itu ada larangan motong kuku dan rambut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, waktu yang tersisa bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, atau yang ingin berwudu silakan untuk berwudu, persiapan untuk melakukan sholat isya, dan setelah sholat isya bisa menunggu sambil berdoa. Manfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.